Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Dwi Jayanti. Di sini saya akan memenuhi tugas bahasa Inggris. Di sini saya akan menyampaikan penafsiran tentang surat Al-Lahab dalam bahasa Inggris. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hamalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Perish the two hands of Abu Lahab and perish he. The first part is a supplication against him, and the second is information about him. This man Abu Lahab was one of the uncles of the Messenger of Allah Subhanahu wa Ta'ala. His name was Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. His surname was Abu Utaibah, and he was only called Abu Lahab because of the bleakness of his face. He used to often cause harm to the Messenger of Allah Subhanahu wa Ta'ala. He hated and scorned him and his religion. Imam Ahmad recorded from Abu Azinad that a man called Rabi'ah bin Abad from the tribe of Bani Adil, who was a man of pre-Islamic ignorance who accepted Islam, said to him, I saw the Prophet in the time of pre-Islamic ignorance in the market of Zulmazaz, and he was saying, Ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. O people, say there is no God worthy of worship except Allah, and you will be successful. The people were gathered around him and begging him. There was a man with a brick face, skin or cross, yes, and two braids in his hair. He was saying, Verily, he is an apostate from our religion. And earlier, this man was following him, the Prophet, around wherever he went. So I asked, who was he? And they, the people, said this in his uncle Abu Lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, and his wife too, who carries wood. His wife was among the leading women of the Quraysh, and she was known as Jamil. Her name was Arwah bin Harb bin Umayyah, and she was the sister Abu Sufyan. She was supportive of her husband in his belief, rejection, and obstinacy. She will be helping
to administer his punishment in the fires of hell on the day of judgment. Thus Allah say, Hamalatal hatab fi jidiha hablum mim masad, who carries wood in her neck is a treated rope of mesed, meaning she will carry the firewood and throw it upon her husband to increase that which he is in of torment, and she will be ready and prepared to do so. Fi jidiha hablum mim masad, in her next is a twisted rope of mesed. Mujahid and Urwah both said from the palm fiber of the fard. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada Abi Lahab wa tab, bunuh kedua tangan Abu Lahab dan binasa dia. Sampai akhir surah. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa dia berdiri sambil membersihkan tangannya dan berkata, bunuh kamu untuk sisa hari ini. Sudahkah kamu mengumpulkan kami untuk ini? Kemudian Allah mengungkapkan, Tabat yada Abi Lahab wa tab, bunuh kedua tangan Abu Lahab dan binasakan. Bagian pertama adalah doa terhadapnya dan bagian kedua adalah informasi tentang pria ini. Abu Lahab adalah salah satu paman Rasulullah SAW. Namanya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Nama belakangnya adalah Abdul Utaibah dan dia hanya dipanggil Abu Lahab karena wajahnya yang cerah. Dia dulu sering menyakiti Rasulullah SAW. Dia membenci dan mencemooh dia dan agamanya. Imam Ahmad mencatat dari Abu Az-Zinad bahwa seorang laki-laki bernama Rabi'ah bin Abad dari suku Bani Adil, seorang laki-laki jahiliyah pra-Islam yang menerima Islam, berkata kepadanya, aku melihat Nabi Muhammad SAW di masa jahiliyah para Islam di pasar Zul Mazaz, dan dia berkata, Ya ayyuhan nas, qul la ilaha illallahu tuflihu. Wahai manusia, katakanlah tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan kamu akan berhasil. Orang-orang berkumpul di sekelilingnya dan di belakangnya ada seorang pria dengan wajah cerah, mata juling atau juling dan dua kepang di rambutnya. Dia berkata, sesungguhnya dia murtad dari agama kami dan berdusta. Pria ini mengikutinya Nabi Muhammad SAW kemanapun dia pergi. Jadi saya bertanya siapa dia, dan mereka orang-orang berkata, ini pamannya Abu Lahab. Ahmad juga mencatat riwayat ini dari Surah yang melaporkannya dari Ibnu Abu Al-Zinad yang melaporkannya dari ayahnya Abu Zinad yang menyebutkan riwayat yang sama. Namun dalam laporan ini Abu Zinad berkata, aku berkata kepada Rabi'ah, apakah kamu masih kecil saat itu? Dia menjawab, tidak, demi Allah, hari itu aku paling cerdas, dan aku adalah peniup terkuat dari seruling atau untuk musik. Ahmad sendirian dalam merekam hadis ini. Mengenai pertanyaan Allah, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, harta dan anak-anaknya kasab tidak akan bermanfaat baginya. Ibnu Abbas dan lainnya mengatakan wa ma kasab, dan anak-anaknya kasab tidak akan menguntungkannya. Kasab berarti anak-anaknya. Pernyataan serupa telah dilaporkan dari Aisyah, Mujahid, Atta, Al-Hasan dan Ibu Sirin. Telah disebutkan dari Ibnu Mas'ud
bahwa ketika Rasulullah SAW menyuruh umatnya untuk beriman, Abu Lahab berkata, bahkan jika apa yang keponakan saya katakan itu benar, saya akan menebus diri saya sendiri, yaitu menyelamatkan diri saya sendiri dari siksaan yang pedih pada hari kiamat dengan hartaku dan anak-anakku. Dengan demikian Allah mengungkapkannya. Lalu Allah berfirman, saya narong datalahab. Dia akan masuk ke api yang penuh nyala api, artinya ia memiliki nyala api, kejahatan dan kebakaran yang parah. Nasib Ummu Jamil istri Abu Lahab, wa mra'atu hammalatal hatab, dan istrinya juga yang membawa kayu. Istrinya termasuk wanita terkemuka Quraisy dan dia dikenal sebagai Ummu Jamil. Namanya Arwah bin Harb bin Umayyah dan dia adalah saudara perempuan Abu Sufyan. Dia mendukung suaminya dalam ketidakpercayaan. Fi jidiha hablum min masad. Siapa yang membawa kayu di lehernya ada tali masad yang dipilin. Artinya dia akan membawa kayu bakar dan melemparkannya ke atas suaminya untuk menambah apa yang dia alami, siksa. Dan dia akan siap untuk melakukan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.